Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita terkait dengan bahasa Arab. Yang dengan belajar bahasa Arab, kita tentu berharap kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, sebagaimana Allah juga ridho bahasa Arab itu menjadi bahasa agamanya. Baiklah para pemirsa, kita langsung saja ya melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah Lil-Gharin Nabi Nabiha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah ada di kitab jilid yang ketiga. Kita sudah masuk pelajaran yang kelima dan sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat dari pelajaran yang kelima. Yang sudah punya buku bisa dibuka ya, bukunya halaman 52 ya, latihan yang keempat. Nah, di latihan keempat, mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah ta'ammalil misala lismil fa'il al-masughi minal fi'lil mudha'af. Ya. Perhatikanlah atau renungkanlah contoh-contoh pada isim fa'il, ya, isim fa'il, ya, isim pelaku. Al-mazhub yang terbentuk minal fi'lil mudha'af, dari fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'af sudah kita jelaskan dulu ya di pelajaran jilid kedua ya, fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang tersusun dengan huruf yang sama antara ain dan lamnya. Jadi kalau fa'ala itu kan 3 huruf berbeda, fa, ain, lam. Nah, maka yang namanya fi'il mudha'af itu huruf kedua dan ketiganya sama. Jadi fa'a ya. Jadi seperti itu. Itu nama fi'il mudha'af. Nah, dari fi'il mudha'af tersebut, karena fi'il mesti ada fa'ilnya, maka bisa dibentuk dengan isim fa'ilnya. Nah, cara membentuk bagaimana? Ya, bisa kita lihat contoh yang disampaikan mu'alif ini. Baik. Dari contoh yang disampaikan mu'alif dari kata hajja. Ya. Hajja ini asal katanya adalah hajaja. Ya, jadi dia terdiri dari 3 huruf yang mana huruf kedua dan ketiganya sama-sama huruf jim. Hajaja. Nah, lalu kemudian ya, setelah dari kata hajaja itu ya, maka kemudian dia menjadi hajun. Ini isim fa'ilnya, orang yang berhaji. Ya. Asalnya bagaimana? Asalnya dari hajijun. Jadi kan gini, kalau fa'ala ya, kita kasih keterangan aja ya biar lebih jelas. Baik, misalkan kita buat keterangan di sini. Baik. Ya. Jadi kalau isim fa'il dari kata kerja fi'il yang salim ya. Jadi fa, lalu a, lalu la. Nah, 3 huruf ini ya. Nah, ini isim fa'ala. Nah, ala ini kalau kemudian dia itu menjadi isim fa'il, maka menjadi ya fa ya ailun. Nah, fa'ilun. Nah, ini kan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan ha ja ja. Ya, hajaja. Maka ini asalnya juga menjadi seperti di atasnya ya. Ha ya ya ji jun. Nah, ini asalnya seperti ini. Ha ji jun. Nah, karena ada kesamaan ya, kesamaan di sini, di sini berjejer di sini, maka orang Arab memudahkan dengan digabungkan
digabungkan sehingga dia menjadi hajun, ya. Nah, ini kemudian menjadi hajun dengan cara di tasdidkan, ya. Jadi yang dua dimasukkan menjadi satu dan kemudian ditasdidkan hajun. Nah, seperti ini asli pembentukannya. Nah, baik. Nah, dengan model seperti ini ya kita jadi jelas ya, dari fa'ala ya menjadi hajaja dan hajijun dan menjadi fa'ilun. Nah, seperti inilah cara membentuk fi'il ya, fi'il madhi ya, isim fa'il dari isim atau dari fi'il mudhari. Jadi dari ini isim fa'ilnya, lalu ini dari isim mudhari. Jadi hajaja kan kemudian menjadi, kan ini aslinya kan haja kan gitu ya, haja. Ya, kita tulis aslinya dulu ya. Ya, haja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seperti hajaja kan gitu ya. Haja, nah, seperti hajaja. Jadi hajaja di lalu kemudian menjadi hajijun dan jadi hajun. Nah, inilah cara membentuk dari isim fa'il dari fi'il mudhari. Nah, baik. Nah, sekarang silakan para pemirsa ya bisa dilanjutkan untuk kata-kata berikutnya, zona, marro, dolla, dan dalla. Nah, baik. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah ya kita kerjakan ya untuk menjawab dari soal-soal yang ada. Nah, baik. Kita kerjakan yang zona. Zona isim filenya adalah zonnun, ya. Nah, zonnun ini isim filenya. Nah, zonnun. Baik. Nah, asalnya bagaimana? Asalnya adalah zoninun. Ya, zoninun. Nah, ini asalnya. Zoninun. Baik. Berikutnya untuk kata marro. Ya. Berarti isim filenya adalah marun. Ya. Ya, sebenarnya marun. Ya. Asalnya adalah ya, rirun. Mahrirun. Baik. Nah, kalau hajjah artinya orang yang berhaji. Hajun hajjah ini ibadah, mengerjakan orang yang ibadahnya ya. Hajun itu dia sedang menjalankan ibadah haji. Pelakunya hajun, orang yang berhaji. Zonna itu berprasangka. Zonnon orang yang berprasangka. Marro ya melewati. Marun orang yang lewat. Lalu dolla. Ya, dolla isim fa'ilnya adalah
Dhalun. Nah, asalnya dari kata dhalilun. Dhalilun. Baik. Lalu yang terakhir ada kata dalla. Ya, kalau dolla ya sesat ya. Dolun ya orang yang sesat. Ya, kalau dolla menyesatkan ya. Dolun orang yang sesat. Lalu terakhir dalla. Maka isim fa'ilnya adalah dalun. Ya. Dari asal katanya ya dalilun. Dalilun. Baik. Nah, dalla menunjukkannya, dalun orang yang menunjukkan. Baik. Alhamdulillah ini selesai kita latihan yang keempat. Nah, baik kita sambung saja kepada latihan yang kelima. Ya. Di latihan yang kelima, nah, kembali boleh menyampaikan kita ta'amal al-misal lismil fa'il al-masruf minal fi'il ajwaf al-wawi. Nah, tadi isim fa'il dari ya, fi'il mudha'af. Nah, sekarang kita diminta untuk memperhatikan dan membentuk contoh isim fa'il yang tersusun dari fi'il ajwaf al-wawi. Nah, perlu diperhatikan. Fi'il ajwaf ini ada al-wawi, ada al-ya'i. Al-wawi ini ketika huruf tengahnya itu adalah wawu. Jadi huruf ilahnya adalah wawu. Nah, nanti setelah ini ya ini al-ya'i, ini huruf ilahnya adalah ya. Ya gitu ya, yang kelihatan ke-6 nanti ya. Nah, ketika sekarang kita ada di al-ajwaf al-wawi, nah bagaimana kita membentuk atau membuat isim fa'ilnya? Nah, maka di sini mu'alif memberikan contoh kepada kita. Ya, contohnya di sini adalah dari kata qala. Nah, pertanyaannya qala. Qala ini kan alif tengahnya. Kenapa kok dikatakan sebagai al-wawi? Iya. Jadi ini bisa kita lihat dari aslinya adalah dari kata ini ya. Ini ain atau huruf tengahnya kan dari fa'ala ya, huruf tengahnya itu kan ain ya. Ainuhu atau huruf tengahnya itu ain fi'ilnya itu adalah waw. Kenapa? Ini tadhhar fil masdar karena akan tampak dalam kata dasarnya. Kata dasarnya misalkan qala itu dari qaulun ya, zaro ya, ya dari zaurun ya. Lalu kemudian ini soma, saumun dan nama naumun. Jadi kelihatan kan tengahnya ini adalah dengan waw. Maka inilah dikatakan dengan wawi. Ya, sehingga fi'il madinya dia karena madi itu menjadi fathah semuanya kemudian fathah maka dia menjadi alif ya. Qala, zaro, soma dan nama. Nah, jadi aslinya ain fi'ilnya huruf tengahnya adalah waw. Maka dikatakan sini ajwafnya adalah ajwaf wawi. Nah, baik, nah contoh sekarang kalau kita di fi'il ajwaf wawi ya, fi'il ajwaf wawi ini bagaimana kita menyusun isim fa'ilnya ini? Isim fa'il qailun ya. Dari qala yaqulu qailun. Qala dia telah berkata. Yaqulu dia sedang berkata. Kalau qailun orang yang berkata. Bagaimana bisa menjadi qailun? Ya, ini asalnya dari kata qawilun. Nah, dari kata qawilun. Ya, kan sama seperti yang tadi kita jelaskan ya. Isim fa'il kan ini fa'ilun kan ya. Ya, ini isim fa'il kan gini, fa'ilun. Ya. Maka ini rumusnya juga sama ya. Qawilun karena huruf tengahnya adalah waw dan kemudian untuk memudahkan pengucapan maka orang Arab menggantinya dengan hamzah jadi qailun ya dalam dalam penyebutan isim fa'ilnya jadi qailun. Nah, seperti itu. Baik, insya Allah bisa dipahami ya untuk menyusun bagaimana membuat isim fa'ilnya dari fi'il ajwaf al-wawi. Nah, silakan bisa dilanjutkan ya untuk kata yang berkenaan zaro yazuru, soma yasumu dan nama yana bersama seperti di rumusnya. Baik, silakan dikerjakan dulu dan di pause videonya.
Baik pemirsa, kalau sudah ya kita sekarang lanjutkan ya untuk menjawab dari latihan yang ada di sini. Baik. Nah, dari Yaro Yazuru maka menjadi isim fa'ilnya adalah Zairun. Ya, ini. Asalnya ya, asalnya dia adalah Zawirun. Zawirun. Nah, asalnya seperti ini. Jadi Zawirun. Baik. Nah, berikutnya untuk kata soma yasumu. Ya. Soma yasumu. Ya. Berarti ya kalau kita sering mendengarkan orang yang berpuasa dia adalah imun ya. Kalau dalam hadis kan ketika ditantang orang yang berpuasa, ditantang kelahi atau apa, dia diminta oleh Nabi SAW mengatakan ini soim ya, sebenarnya aku ini orang yang berpuasa ya, soimun orang yang berpuasa. Nah, asal katanya dari kata sowimun. Sowimun. Lalu yang berikutnya ya, nama ya namu, maka ini jadi naimun ya, naimun ya, asal katanya dari nawimun ya, nawimun. Baik. Nah, alhamdulillah para pemirsa yang bertemu subhanahu wa ta'ala, selesai ya, kita sampai kepada latihan yang kelima. Insyaallah mudah ya. Setelah kita sudah memahami bagaimana pembentukannya, maka insya Allah kita mengerjakannya juga mudah. Demikianlah para pemirsa apa yang ingin bisa kita pelajari sampai kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.